Suatu saat nanti bumi akan ada dalam kegelapan 3 hari tanpa matahari. Dia cari agama yang menjelaskan tentang ini. Ada nggak? Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Sayati alaikum lailun tulu kasarasati layalin. Akan datang pada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Ya, di mana matahari yang biasa terbit di timur itu tertahan. Tidak terbit. Kata Allah, diam kamu. Karena matahari tidak akan terbit kecuali atas izin Allah. Maka 2 kali tidak diizinkan. Yang ketiga, terbitlah kalian kamu dari barat. Itu hadisnya seperti itu. Ada sebuah berita, tapi sekali lagi ini masih debatable ya. Artinya perlu kita dikaji lagi. Ada seorang awak NASA yang bernama Dr. Dmitry Bolikov. Dia menemukan sebuah teori yang mengatakan bahwa in the future the world will be in the darkness all out without sun in 3 days. Suatu saat nanti bumi akan ada dalam kegelapan 3 hari tanpa matahari. Dia cari agama yang menjelaskan tentang ini. Ada nggak? Ditemukanlah Islam. Ahli hadis di negaranya. Dia masuk Islam gara-gara itu. Gara-gara itu. Nah, logikanya gimana? Bisa kok matahari terbit dari barat? Peristiwa inilah yang mengakibatkan hilangnya teknologi. Asumsinya begini. Meteor di luar bumi kan banyak sekali. Bisa ribuan setiap hari ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, pernah rame dan ini kemudian dibungkam, di-ban berita tentang Nibiru planet X. Nibiru ya. Akan menghantam bumi. Akan menghantam bumi. Ada banyak teori. Saya bagi 2, teori Jepang dan teori Eropa. Yang teori Jepang dari sisi logika dan nalar Quran hadis itu nggak nyambung. Kecil dan nabrak lurus, itu bumi akan terbakar semua. Kan ada kebangkitan Islam setelah itu. Oh, berarti tidak. Dan menarik apa yang dikatakan oleh NASA. Jadi benda ini, planet X ini, Nibiru ini, volumenya lebih besar dari bumi. Dan dia tidak nabrak bumi. Tetapi dia hanya mendekat saja lewat, tapi jaraknya mendekat. Nah, pertama dari sisi sains, bumi ini kan dia ada dalam orbit dengan berevolusi terhadap matahari sebagaimana 7 planet yang lain. Ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter sampai Neptunus. Pluto sudah dieliminasi. Nah, terjadinya orbit karena memang seimbang antara planet dengan matahari. Karena gravitasinya kan seimbang. Kayak orang tarik tambang nggak diem kan, tapi dia berputar begitu. Nah, ketika benda langit Nibiru ini datang, dia tidak nabrak, tapi dia mendekat. Karena volumenya lebih besar dari bumi, maka bumi terkena imbasnya apa? Magnet bumi tertarik oleh magnet ini. Sehingga bumi pertama akan banyak gempa. Kayak orang tarik tambang kan tidak begini. Tapi, wah begitu kan. Nah, akan terjadi kerut dan itu akan mengakibatkan bencana. Akan ada lipatan dan patahan. Kata Rasulullah akan terjadi banyak gempa. Kemudian, bumi tidak tertarik begini. Kan terikat dengan gravitasi matahari. Tapi posisinya bergeser. Pergeseran ini akan mengakibatkan perpanjangan waktu, malam bertambah panjang, siang bertambah panjang. Kata Rasul, 3 hari akan datang satu malam yang panjangnya sama dengan akan datang satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Bisa jadi pergeseran ini karena tertarik oleh benda langit itu. Dan bukan hanya begini, tapi juga begini. Proses ini akan mengakibatkan barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Dan ketika ada pada jarak terdekat, magnet bumi akan tertarik ke magnet ini. Sehingga habis magnet bumi, itulah cara proses teknologi hilang. Benda langit ini pergi, mendekat ke satu titik ke matahari, bumi kembali ke posisi utara. Ke utara, selatan ke selatan. Tapi posisi barat ada di timur, posisi timur ada di barat. Maka ketika matahari terbit seperti biasa, posisinya ada di barat. Posisinya ada di barat. Itu yang penjelasan dari profesor itu? Dr. Dmitry Bolikov sesuai dengan Quran sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian benda langit ini mendekat ke matahari, tidak kuat meledak dia. Boom. Ada hadis namun lemah. Bahkan dikatakan maudu. Akan terdengar ledakan suara keras di pertengahan bulan Ramadan di hari Jumat. Jika itu terjadi, sujudlah kalian kepada Allah. Mintalah berdoa dan ucapkanlah Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat. Bisa jadi saat itu adalah
kalian akan habis dari muka bumi, atau saat-saat terakhir kalian di muka bumi. Peristiwa itu akan menimbulkan adanya asap yang kemudian menutup bumi 40 hari 40 malam. Itulah dukhan. Asap dari pecahannya itu. Pecahannya. Nyambungkan sains dengan 10 tanda besar kiamat. Dan ketika tanda besar kiamat satu muncul, yang berikutnya cepat sekali, seperti tasbih yang putus, bulur. Artinya masanya sangat cepat.